Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah memberikan kita sebuah kenikmatan untuk bisa menikmati keindahan dan keutamaan yang Allah taburkan di bulan Ramadan ini. Maka sebagaimana seorang hamba yang pandai bersyukur, maka kita harus pandai menjadikan bulan Ramadan ini sebagai ajang kita untuk melakukan ibadah sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling dianjurkan di bulan Ramadan ini adalah puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, telah ditetapkan kepada kalian untuk berpuasa, sebagaimana Allah juga menetapkan puasa ini kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin pemirsa yang budiman, agak menarik untuk kita tarik akhir daripada ayat ini, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa, ada satu janji manis yang akan Allah berikan kepada mereka yang mampu berpuasa dengan baik di bulan Ramadan, yaitu Allah akan menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa. Namun terkadang kita melihat fenomena yang terjadi, bahkan mungkin hal ini terjadi kepada diri kita sendiri. Ketika kita telah melalui Ramadan dengan berpuasa, namun kita belum menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang mampu meninggalkan kemaksiatan, hamba Allah yang gemar dan cinta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah Allah berbohong kepada kita? Ataukah Allah ingkar janji ketika kita sudah melakukan ibadah puasa, namun Allah belum menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa? Hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ingkar janji, Allah tidak berbohong, tapi Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjanji. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada kita, kam min shaimin hazzuhu min siyamihi ju'un wal atas. Berapa banyak manusia yang berpuasa, tapi mereka nanti puasa tidak mendapatkan pahala dan ampunan Allah, melainkan hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kenapa banyak orang yang ketika lepas Ramadan mereka belum bisa menjadi hamba yang bertakwa? Karena ada beberapa hal yang belum mereka sempurnakan ketika mereka berpuasa. Dan kenapa Rasulullah mengabarkan banyak nanti di antara manusia yang berpuasa mereka tidak mendapatkan ampunan dan rahmat Allah, melainkan hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Maka Nabi mengabarkan kepada kita, man lam yada' qawla zur wa amalu bih falaysa lillahi hajatun fihi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang berpuasa namun dia tidak mampu meninggalkan ucapan-ucapan yang keji serta perbuatan-perbuatan yang keji, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Maka dari hadis ini kita bisa melihat, ternyata Nabi ingin mengabarkan kepada kita bahwa hakikat puasa bukan menahan diri kita dari makanan dan minuman yang masuk kepada mulut kita, tapi juga menahan mulut kita dari apa yang kita ucapkan, menahan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, laisa siyam minas syarab wat ta'am walakin as-siyam minal lagwi war rafas.
Bukan dikatakan orang yang berpuasa ketika mereka hanya meninggalkan lapar dan haus saja, tapi hakikat orang yang berpuasa adalah mereka yang sanggup menahan diri mereka untuk tidak berkata yang sia-sia atau berkata perkataan yang kotor maupun yang mengandung unsur pornografi. Maka hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tingkatkan level puasa kita. Mungkin dahulu kita berpuasa hanya menahan lapar dan haus saja, maka di usia kita yang semakin lama semakin bertambah ini, maka mari kita tingkatkan. Hari ini bukan hanya kita menahan lapar dan haus saja, mari kita juga menahan diri kita, menahan mulut kita, menahan anggota tubuh kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis dikatakan ahwanus siyam minas syarab tarkus syarab wal akal. Level terendah orang yang berpuasa adalah mereka yang hanya menahan lapar dan haus saja. Maka hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisa umur kita ini, mari sama-sama kita maksimalkan ibadah puasa kita. Bukan hanya menahan diri kita dari makan dan minum saja, tapi menahan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah. Semoga dengan itu semua Allah akan menaikkan derajat kita dari orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa. Kami akhiri, usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.